Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, Kaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Titus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Titus pasal yang kedua,
ayat yang pertama sampai dengan yang ke-15 yang berbicara tentang kewajiban orang tua, pemuda, bahkan hamba. Sehingga tema kita hari ini adalah jadilah teladan yang baik. Bapak Ibu saudara yang terkasih, Paulus menuliskan surat kepada Titus supaya dia memberitakan firman, bahkan mengingatkan setiap orang untuk boleh hidup menjadi teladan dalam kehidupannya, memiliki kewajiban sebagai orang Kristen, yaitu hidup di dalam hal yang benar. Sehingga kalau kita membaca Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana Paulus menuliskan kepada Titus mengingatkan orang-orang tua dan orang-orang muda, bahkan sekalipun seorang hamba, untuk boleh melakukan hal yang benar, hal yang baik, sehingga hidupnya boleh berkenan kepada orang-orang, bahkan kepada Allah. Sebab Allah juga mengkehendaki supaya hidup kita, hidup yang senantiasa melakukan kebaikan. Karena apa Bapak Ibu saudara terkasih? Ketika kita menaburkan kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Jika kita melihat kehidupan zaman sekarang, ketika kita menaburkan kebaikan, belum tentu kebaikan akan kita tuai. Apalagi jika kita menaburkan kejahatan, bagaimana kebaikan itu akan datang dalam hidup kita. Sehingga Paulus mengingatkan kepada Titus supaya mengajarkan orang menjadi seorang yang teladan dalam kehidupannya. Jikalau kita membaca ayat yang pertama, yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-5 dikatakan mengajarkan kepada orang yang tua, baik itu laki-laki yang tua, bahkan perempuan yang tua, supaya hidup menjadi seorang yang bijaksana, melakukan hal yang benar dan mengajarkan hal yang benar, baik itu kepada orang yang muda, baik itu kepada istrinya, baik itu kepada anak-anaknya. Bahkan seorang istri harus menjadi seorang istri yang cakap kepada suaminya, bahkan juga kepada anak-anaknya. Untuk apa Bapak Ibu saudara terkasih? Sebab teladan yang baik akan menjadikan orang yang boleh melihat itu, boleh hidup dalam teladan itu, dan menjadi orang yang baik dalam kehidupannya. Inilah yang telah diajarkan oleh Paulus melalui Titus kepada jemaat-jemaat yang boleh dilayani oleh Titus. Demikian kepada kita pada hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, hiduplah menjadi seorang yang mengajarkan teladan, sehingga kehidupan kita semakin menghasilkan buah yang baik, dan orang-orang yang melihat buah itu dapat memetik buah itu, menikmati buah itu, dan dia juga menjadi orang yang baik di masa yang akan datang. Kita membaca Bapak Ibu ayatnya yang pertama, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Kepada perempuan dikatakan, demikian juga perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Tujuannya apa Bapak Ibu? Yang ke-6 dikatakan, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela. Dikatakan ayat yang ke-10, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dalam setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Bapak Ibu saudara terkasih, terkhusus kepada orang tua, jikalau kita mengajarkan hal yang tidak sehat, kita hidup dalam ketidakhormatan, kita hidup di dalam kebencian, maka anak-anak kita akan melihat itu, dan mereka akan mengikuti cara hidup kita, hidup di dalam kebencian.
Namun ketika kita hidup dalam kebijaksanaan, hidup dalam kehormatan, hidup dalam iman yang sungguh-sungguh, maka anak-anak kita, generasi kita akan mengikuti ajaran Allah, yaitu ajaran yang sehat, hidup di dalam kekudusan. Oleh karena itu, Bapak yang terkasih, mari kita hidup menjadi seorang yang teladan yang baik, sehingga orang yang melihat teladan itu hidup juga dalam teladan itu dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan mereka, di dalam pertumbuhan mereka. Ini menjadi kerinduan dalam firman Tuhan hari ini. Mari Bapak Ibu kita menjadi teladan yang baik, sehingga anak-anak muda, orang-orang muda, anak-anak kita juga hidup dalam teladan itu, dan mereka ke depannya menjadi teladan yang baik di masa muda dan di masa tua mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk perenungan firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami menjadi hidup sebagai seorang teladan yang baik, sehingga kami boleh memancarkan akan ajaran Allah. Bagaimana Allah mengajarkan kami menjadi anak-anak yang kekasih di hadapan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam kebenaran firman. Tuhan mampukan kami sehingga kami dikuatkan dalam melakukan segala yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu,